Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Doni Hidayat dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Hikmatul Hafidho dengan NIM 64114211057 akan mempresentasikan materi tentang peranan Islam dalam proses politik di Indonesia. Islam di Indonesia. Sebanyak 236,53 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa per Juni 2021. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun, perlu diingat bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, tetapi negara demokrasi yang beragama. Indonesia bukan negara agama, artinya ideologi bangsa Indonesia bukan dari doktrin atau akuida agama tertentu, tetapi ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Indonesia juga bukan negara sekuler di mana penduduknya boleh tidak memiliki agama. Sebaliknya, setiap warga Indonesia wajib memilih satu agama dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Keterkaitan Islam dan politik. Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat. Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelunggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, dan hal-hal duniawi saja, namun dalam aspek moral dan spiritual kosong. Dampak pendidikan kolonial. Sejarah kolonial bermula dengan berkuasanya VOC yang hampir tidak memperhatikan masalah pendidikan. Pun sedikit kesempatan pendidikan diberikan hanya bagi orang-orang Kristen Eropa maupun pribumi. Perubahan nyata baru terjadi pada zaman kebijaksanaan etis pada tahun 1901. Pada hakikatnya, kebijaksanaan etis merupakan suatu program kesejahteraan yang berupaya memacu dan mengarahkan kemajuan ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, perhatian besar yang diberikan adalah pada pendidikan dengan musuh gaya barat. Hal itu menyebabkan semakin banyak orang Indonesia memasuki sekolah umum. Namun, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, jumlah itu masih kecil sekali. Bahkan yang lebih kecil ialah jumlah pelajar dari kalangan Muslim santri. Hal ini sebagian disebabkan oleh sistem diskriminatif pendidikan dan sebagian disebabkan oleh politik non-kooperatif para ulama terhadap pemerintah kolonial. Sistem pendidikan kolonial sangat diskriminatif terhadap kaum Muslim. Sekolah-sekolah dasar dilembagakan secara hierarki. Seperti yang terlihat dalam gambar di samping, posisi puncak piramid ditempati oleh sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa, yaitu Europe's Lager School. Disusul oleh sekolah-sekolah kaum ningrat atau priayi, yaitu Holland's Inland School, dan kemudian disusul oleh sekolah orang-orang timur asing, terutama etnis Cina, yaitu Holland's Chinese School. Ketiga sekolah tersebut menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan lulusannya diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara pada tingkat terendah, yaitu sekolah pribumi, kebanyakan siswanya adalah orang pribumi, terutama santri. Lulusan sekolah pribumi tidak bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi, karena mereka dipandang sudah bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri di wilayah pedesaan. Akibat puncak pendidikan kolonial ialah melebarnya jurang antara rakyat yang berorientasi Islam dan elit tradisional atau priayi yang kebanyakan terdiri atas orang-orang Indonesia yang berpendidikan barat. Sejak dimulainya gerakan nasionalis di Indonesia bercorak anti-kolonial, anti-Cina, keislaman dan sosialis, Islam segera menjadi senjata ideologis dari berbagai gerakan melawan para penjajah dan gerakan keislaman untuk membantu dan memajukan kepentingan para santri sebagaimana yang terjadi pada Serikat Dagang Islam tahun 1905 sebagai gerakan massa pertama yang besar dan diorganisasi secara politik.
Pendidikan modern santri menuju Islam fundamentalis. Pendidikan modern santri Indonesia. Pada tahun 1970-an, terdapat sejumlah besar intelektual muslim santri yang berpendidikan modern. Akibat dari gejala ini, kaum muslim santri dalam mengungkapkan aspirasi-aspirasinya semakin fasih dan lebih percaya diri. Sisi positif akibat munculnya gejala intelektual yang berorientasi ke Islam ialah meningkatnya kemampuan teknikal Islam. Hal ini menyebabkan Islam di Indonesia mempunyai semakin banyak teknokrat atau cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan. Para muslim santri berpendidikan tinggi, aktif dalam semua segi kehidupan nasional, termasuk pemerintahan. Memang dalam kenyataannya, kebanyakan dari mereka bekerja dalam birokrasi pemerintah. Santri dalam birokrasi. Keterlibatan santri dalam birokrasi. Keterlibatan muslim dalam pemerintahan dan birokrasi tidak berarti bahwa mereka mencampakkan semua aspirasi politik yang lama mereka perjuangkan. Malah sebagian dari mereka mulai melihat jalan-jalan baru untuk mewujudkan aspirasi-aspirasinya. Pada awalnya, keterlibatan mereka dalam birokrasi dan pemerintah terbilang kecil, serta terasa hanya pada tingkat perseorangan. Pada tahun-tahun berikutnya, setelah teknokrat muslim semakin terlibat dan berpartisipasi aktif, dampaknya mulai terasa pada tingkat sistemis sebagai hasil kerja suatu sistem. Namun, dengan adanya aneka ragam kelompok etnis dan orientasi kultur lokal, pemerintah Indonesia selalu menghadapi masalah-masalah nasional yang kompleks, seperti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, serta benturan berkesinambungan antar kepentingan khusus, seperti dari kelompok sosial, keagamaan, dan lainnya, yang berpengaruh pada stabilitas pemerintahan. Mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih agaknya masih sulit untuk dilakukan, bahkan hingga kini. Maka cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih ialah dengan memperkuat orientasi-orientasi etika yang berdasarkan agama. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka diharapkan dapat memanfaatkan sumber ajaran Islam untuk orientasi-orientasi etikanya. Cara baru berpolitik, sebuah tuntutan. Kaum muslim mengemukakan gagasan-gagasan politik yang tidak semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis. Maka tumbuhlah prasangka antara politik yang berorientasi Islam dan pemerintah yang berorientasi nasional. Dalam meredakan prasangka yang timbul antara pemerintah dan rakyat yang berorientasi keislaman, penting kiranya bila Islam di Indonesia didefinisikan secara lebih inklusivitas, artinya lebih bersifat terbuka. Dengan demikian, simbol-simbol Islam harus terbuka dan mampu dimengerti oleh semua muslim, baik di dalam maupun di luar pemerintah. Harus ada suatu metode dakwah yang menekankan hikmah dan mauidhah hasanah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena masyarakat telah memberi pemerintah banyak tanggung jawab yang penting, dari menciptakan dan memelihara keamanan nasional sampai menciptakan suatu sistem keadilan, maka penting kiranya bila pemerintah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Hadirnya intelektual-intelektual muslim atau santri dan orang-orang berpendidikan lainnya akan sangat membantu pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.